bertemu lagi dengan Bu Sinta di pertemuan ketiga, masih materi bilangan. Oke. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran, berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Sinta share screen dulu materinya. Oke, kita masih materi tentang bilangan. Submaterinya membandingkan bilangan pecahan dan sifat operasi hitung bilangan pecahan. Kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID dengan 5M plus 1D. Memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1-2 meter, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, dan memperbanyak berdoa. Untuk kompetensi dasar, dari segi pengetahuan 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dari segi keterampilan yaitu 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Dari segi tujuan pembelajaran yaitu kalian peserta didik dapat membandingkan bilangan pecahan dengan teliti. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan dan pecahan secara benar. Bilangan pecahan. Ingat kembali, pertemuan yang pertama, bilangan pecahan merupakan bentuk yang lain suatu bilangan pada ilmu matematika, dinyatakan menjadi A per B. A adalah pembilang, B adalah penyebut. Dengan A, B adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Bilangan pecahan dibagi 3, yaitu pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Nah, kita masuk submaterinya membandingkan bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahannya. Nah, untuk membandingkan bilangan pecahan ini, kita harus ingat tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Contoh pertama, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Nah, di sini pembahasannya, kalian harus ingat KPK ya, samakan dulu penyebutnya. Nah, ini soalnya 3/4, titik-titik, 2/3. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. 3/4 sama dengan artinya 9/12, yaitu 12 bagi 4, yaitu 3 kali 3 ya adalah 9. Nah, sedangkan 2/3 sama dengan 8/12. Bisa ketemu 8/12, yaitu tadi penyebutnya 12. Nah, 12 bagi 3, 4 kali 2 adalah 8. Kalau sudah seperti ini penyebutnya sama, berarti yang lebih besar yang mana? Lebih besar adalah yang 3/4. Nah, ini tanda lebih besar seperti ini. Oke, next. Contoh kedua, dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih kecil, lebih besar bandingkan pecahan berikut. 2/A, titik-titik, 3/A. Dalam kurung diketahui A adalah bilangan bulat positif. Nah, kita harus bisa berpikir bilangan bulat positif itu apa aja. Nah, di sini pembahasannya kita misalkan A adalah 4 bilangan bulat positifnya. Nah, tulis dulu soalnya, kalau sudah nanti A-nya berubah disubstitusikan menjadi 4. Nah, 2/4, titik-titik, 3/4. Kalau sudah, ini kan udah penyebutnya udah sama. Kalau udah penyebutnya sama, kira-kira mana yang lebih besar? Nah, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya dan 3, berarti 2/4 lebih kecil dari 3/4. Artinya 2 lebih kecil dari 3 ya. Nah, jadi, balik lagi ke soal. 2/A lebih kecil dari 3/A. Ye. Lanjut. Dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih kecil,
lebih besar dari bandingkan pecahan berikut. Nah, 4 per B, titik-titik, 5 per B. Diketahui B-nya adalah bilangan bulat negatif nih. Nah, kita misalkan B-nya adalah negatif 6. Bebas ya, tapi di sini Bu Sinta kasih contoh, misalkan B-nya adalah negatif 6. 4 per B, titik-titik, 5 per B. Ini soalnya, terus nilai B-nya disubstitusikan, dimasukkan menjadi negatif 6. Berarti 4 per negatif 6, titik-titik, 5 per negatif 6. Nah, di sini 4 per negatif 6 lebih besar dari 5 per negatif 6. Artinya, kalau negatif 4 sama negatif 5, itu lebih besar mana? Berarti kan lebih besar 4. Maka 4 per negatif 6 lebih besar dari negatif 5 per 6. Jadi, balik lagi ke soal. 4 per B lebih besar dari 5 per B. Oke, lanjut. Untuk contoh 4, di sini 2 per C, titik-titik, 2 per D. Diketahui C dan D adalah bilangan bulat positif dengan C lebih besar dari D. Artinya nilai C-nya harus lebih besar dari nilai D. Nah, masukkan pembahasan. Kita misalkan C-nya adalah 5 dan D-nya adalah 4. Dengan C tadi adalah lebih besar dari D, maka APK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, di sini tulis dulu soalnya, kemudian substitusikan nilai C dan D-nya. Nilai C-nya tadi 5, D-nya adalah 4. Berarti 2 per 5, titik-titik, 2 per 4. Kemudian samakan penyebutnya dari KPK tadi, yaitu 20. Nah, di sini 20 bagi 5, yaitu 4, 4 kali 2 adalah 8. Nah, sedangkan yang 20 bagi 4 adalah 5, 5 kali 2, 10. Berarti 8 per 20, titik-titik, 10 per 20. Kalau sudah samakan penyebutnya, perhatikan pembilangnya. Nilai 8 tentu saja lebih kecil dari 10, artinya 8 per 20 lebih kecil dari 10 per 20. Kemudian, balik lagi ke soal, jadi 2 per C lebih kecil dari 2 per B. Oke, sampai sini paham? Bu Sinta harap kalian paham sampai sini ya, insya Allah. Lanjut, di sini sifat operasi hitung bilangan pecahan. Submateri yang keduanya di sini sifat operasi hitung bilangan pecahan. Pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, distributif. Oke, lanjut lagi. Ayo kita menggali informasi. Bilangan pecahan seperti 2 per 4, 3 per 6 dapat dinyatakan dengan pecahan yang relatif senilai, yaitu 1 per 2. Jadi 2 per 4 kalau disederhanakan menjadi 1 per 2, 3 per 6 disederhanakan juga menjadi 1 per 2. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini bentuk persegi panjangnya dibagi 2, yaitu artinya 1 per 2. Di sini persegi panjangnya dibagi 4, yang diarsir ada 2, berarti 2 per 4. Di sini persegi panjangnya ada dibagi 6, yang diarsir 3, berarti 3 per 6. Nah, pecahan ini disebut ekuivalen atau senilai. Artinya senilai adalah sama-sama kalau disederhanakan yaitu adalah setengah atau 0,5. Oke, catatan penting, pecahan ekuivalen adalah pecahan-pecahan yang relatif senilai. Artinya sama nilainya ya. Simbol ekuivalen adalah seperti ini. Oke. Lanjut, sifat komutatif. Pada penjumlahan pecahan, A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Oke. Jika dimasukkan ke dalam soal, 1 per 4 ditambah 2 per 3 sama dengan 2 per 3 ditambah 1 per 4. Oke. Lanjut untuk sifat komutatif perkalian pecahan. Perkalian pecahan yaitu A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Jika dimasukkan ke dalam soal, 1 per 4 dikali 2 per 3 sama dengan 2 per 3 dikali 1 per 4. Jadi kalau komutatif itu berarti pertukaran ya. Oke. Untuk sifat asosiatif.
penjumlahan pecahan. Rumusnya seperti ini. Dalam kurung A per B ditambah C per D, kemudian ditambah E per F, sama dengan A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F. Jika dimasukkan ke dalam soal, dalam kurung 2/3 ditambah 1/4 ditambah 3/5, sama dengan 2/3 ditambah dalam kurung 1/4 ditambah 3/5. Untuk sifat asosiatif perkalian pecahan, ini rumusnya A dalam kurung dulu ya, A per B dikali C per D dikali E per F, sama dengan A per B dikali dalam kurung C per D dikali E per F. Jika dimasukkan ke dalam soal, dalam kurung 2/3 dikali 1/4 dikali 3/5, sama dengan 2/3 dikali dalam kurung 1/4 kali 3/5. Oke, lanjut sifat distributif. Kalau sifat distributif ini berarti bisa nanti ada penjumlahan dan pengurangan seperti ini ya, tergantung soalnya nanti. Dalam kurung A per B plus minus C per D dikali E per F, sama dengan artinya perkalian pelangi nanti. A per B dikali E per F seperti ini dalam kurung. Terus tanda plus minus dari sini soalnya. Dalam kurung lagi perkalian pelangi C per D dikali E per F. Nah, seperti ini. C per D dikali E per F. Oke, lanjut ke soal biar kalian paham. Dalam kurung 2/3 ditambah plus minus atau ditambah negatif 1/4 dikali 3/5, sama dengan, nah sampai sini nanti perkalian pelangi ya, 2/3 dikali 3/5. Nah ini di dalam kurung 2/3 dikali 3/5, terus tanda plus minusnya di sebelah sini di tengah-tengah, terus perkalian pelangi lagi 1/4 dikali 3/5, pakai dalam kurung ya, 1/4 kali 3/5. Kalau sudah tinggal dilanjut hitungannya. Oke. Kesimpulan. Kalian harus mengingat bilangan bulat itu ada banyak macamnya, ada bilangan bulat positif negatif, ada bilangan bulat pecahan, desimal, persen. Terus urutan bilangan dari terbesar ke terkecil, begitupun sebaliknya jika ada soal seperti ini ya. Terus sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat bilangan bulat itu ada komutatif, asosiatif, distributif. Terus untuk mencari pecahan, kita menentukan KPK terlebih dahulu. Nah, terus nanti ada tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Di sini nanti Bu Sinta kasih link latihan. Kalian mengerjakan link latihannya, tinggal diklik terus kerjakan. Oke. Untuk guru kelas 7A Budina Aryani, 7B Bu Sinta sendiri, dan 7C, D, dan E Bu Meli Fitriani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.